Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita lanjut lagi di mabar kita Tarikh Sunnah. Sekarang kita udah masuk pada poin ke-9, masih dalam pembahasan manhaj ta'lim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan ta'lim kepada para sahabatnya. Yaitu nomor 9, tawadhu'u sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat itu, beliau memiliki sifat yang tawadhu ya. Amma an tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam fahaddasa wala haraj bal walan yas'al maqam fi dzalika li anna hadhihi sifah at-tawadhu'. Jadi ketika Rasulullah mengajar itu Rasulullah tidak ada rasa bangga diri atau sombong dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah memiliki sifat yang tawadhu di sini. Syammulat kayan Rasul sallallahu alaihi wasallam kullahu li annahu al-qudwah. Kenapa? Rasulullah ingin menunjukkan kepada para sahabatnya bahwa senantiasa seorang muslim itu harus memiliki sifat tawadhu. Nah, karena Rasulullah ini qudwah, contoh gitu ya, maka di sini Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk senantiasa tawadhu. Lidza faqad kana fi ta'amulihi ma'an nas jami'an akhan mutawadhi'an wa mu'alliman haliman, bal kana aban rahiman. Nah, selain tawadhu juga gitu ya, Rasulullah juga orangnya itu sangat rahim, penyayang kepada murid-muridnya. Fa idza ma arada an yu'allima ashabahu ba'dal adabi khatibahum alinil khitab wa hibbahu ila nafsil mukhatab hatta yuhibbuhum fihi fayuhibbu ma yuhdithuhum bihi wa hakadha yanbaghi likulli mu'allim. Nah, hendaknya jadi ketika Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada para sahabat, Rasulullah itu tidak mengajarkan sekedar pembelajaran atau tema yang akan dibahas dalam suatu mapel tersebut, enggak. Tapi di situ juga Rasulullah mengajarkan adab kepada para sahabat gitu ya. Di sini salah satunya tawadhu, habis itu rahim dan lain sebagainya. Sehingga para para tulab itu mereka mencintai terhadap diri Rasulullah serta sifat yang Rasulullah lakukan kepada para sahabatnya. Fayuhibbu ma yuhdisuhum, nggak cuma itu, maka sahabat pun senang ketika menerima ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini mu'allif mau menegaskan, wa hakadha yanbaghi likulli mu'allim, hendaknya beginilah seorang guru. Wa min amsilati dzalika ma ruwiya an Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, "Innama ana lakum mithlul walid liwaladihi, u'allimakum idza ataitumul gha'id fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha." Nah, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana lakum, sesungguhnya aku terhadap kalian itu seperti bapak yang ngajarin ke anak," katanya. Ngajarin, yang mana aku, kata Rasul, mengajarkan, apabila kalian itu ingin buang air besar, maka jangan menghadap kiblat atau membelakanginya." Nah, gitu. Ini kan gimana sih bapak gitu ya ketika, ketika mengajarkan kepada anaknya, pasti hal-hal yang kecil pun diajarkan gitu. Nah, begitulah Rasul SAW. Bal kana sallallahu alaihi wasallam qimatut tawadhu fi asma ma'anihi fa idza ma a'jaba ashabahu bihi wa hawalul mubalaghah fi madhihi wa sana'i alaihi nahahum an dzalik. Nah, walaupun Rasulullah itu tawadhu ya, apa tuh namanya, di depan para sahabat, tapi Rasul juga nggak kaku orangnya itu ya, nggak kayak ketika para sahabat itu ketemu Rasulullah kaku, takut dan lain sebagainya, enggak. Tapi di situ juga ada pujian terhadap sahabat, ada candaan dan lain sebagainya. Waftakhar bi annahu Abdullah wa rasuli, dan Rasulullah itu mengaku gitu ya bahwasanya Rasul itu Abdullah, hamba Allah hamba Allah gitu ya. Dan wa rasuluh, dan utusan Allah. Jadi buat apa gitu kata Rasulullah, untuk membanggakan diri. Ruwal Imam Ahmad bisanadi sahih an Umar bin Al-Khattab anna Nabi qala la tutruni kama atrat
an-nasara Isa bin Maryam fa innama ana abdun. Janganlah engkau memujiku berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani yang mengaku bahwasanya Isa bin Maryam itu anak Allah dan lain sebagainya. Fa innama ana abdun, maka aku hanyalah seorang hamba. Faqulu abduhu wa rasuluh, maka kalian bilang maka ketika, kita mendengar nama gitu ya, Muhammad, maka nama tersebut adalah abdun wa rasuluh, dia hanya seorang hamba Allah dan rasulnya Allah gitu, utusan Allah. وهكذا وجد في رسول صلى الله عليه وسلم مؤهلات ووصف بصفات تجعل قوله مسموعا بل محفوظا مما حمل الصحابة. Nah inilah yang kenapa sehingga para sahabat itu mendengarkan kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau nurut lah gitu ya kalau zaman sekarang mah ridwanullah alaihim ala tafani fi hifzihi wal haddi ala kitabatihi au tasbitihi fi dzihni wal amali bihi wa tablighihi liman ba'dahum. Nah, selain mendengarkan, para sahabat itu menjaga kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Habis itu menerapkan terhadap dirinya serta mengamalkan kepada yang lainnya gitu. Nah, begitu sifat yang kesembilan, tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Nah, itu udah selesai, manhaj Rasulullah, sekarang kita masuk kepada awamil intisyari sunnah fil ahdin nabawi. Bagaimana, sunnah tersebut bisa tersebar luas ketika masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intasyarat sunnah fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam intisyaran sari'an. Jadi, hadis di zaman Nabi itu sangat cepat menyebarnya gitu ya. Faqad kana sahabat ridwanullah alaihim fi ayyamil Islam al-aula yatalaqquna ta'alimid dinil jadid minar Rasul. Nah, para sahabatlah orang-orang yang pertama kali, mentalaki, atau mengambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu agama. Wa yaqra'una al-Qur'an wa yuqimuna sya'airihim, dan mereka juga membaca Al-Qur'an kepada Nabi dan, mengambil atau mempelajari syariat-syariat yang lain. Wa ma labitha lin-nabi SAW an nasada bi amrillahi ta'ala wa katharal muslimun wa amil islam min jaziratil arabiyyah. Nah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu menyampaikan kepada banyak orang muslim. Nah, wa amal Islamil jaziratil Arabiyah, sehingga Islam itu menyebar ke seluruh jazirah Arab pada saat itu. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jami'i marahilid da'wah yablughun nas. Jadi ketika Rasulullah itu berdakwah, maka Rasulullah itu menggunakan metode apapun yang beliau bisa. Wa yuftihim wa yuqda bainahum. Beliau berfatwa, memberi, menghukumi sesuatu sesuai syariat Islam. Wa yukhtibuhum wa yuqawwiduhum fis silmi wal harb, wa yuhdithuhum fis syiddati war rakha, wa yu'allimuhum fayahfazuna al-ahkam wa yutabbiqunaha. Nah, di situ Rasulullah itu menyebarkan Islam itu dalam keadaan perang ataupun damai. Eee, Habis itu di situ juga mengajarkan bagaimana, hukum-hukum dan bagaimana cara menerapkannya gitu. Wa min asyharil awamil allati sa'at 'ala intisyari sunnah. Bagaimana metode, sehingga sunnah itu tersebar luas gitu ya. Pertama, nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa jadduhu fi tablighi da'watihi wa nashril Islam. Ini yang pertama adalah, kegesitan ya Rasulullah bersama kakeknya ketika menyebarkan Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yatruk wasilatul dakwah illa istifada minha. Jadi Rasulullah itu nggak pernah meninggalkan dakwah gitu dalam hidupnya. Wala sabilan illa salakaha fa'arada nafsahu 'alal qabail. Jadi semua metode yang Rasulullah bisa gitu Rasulullah lakukan untuk tersebarnya dakwah Islam tersebut. Wa tahammulus su'ab wa sunufil adza. Beliau juga mau menanggung kesusahan. Wattasala bi wufudil mawasim wa arada alaihimul Islam. Terus itu yang ke satu. Kedua, tabiatul Islam wa nizamul jadid. Tabiat Islam dan ada di sana itu
aturan-aturan baru. Faqad atal Islam bi ahkami jadidah ja'alan nas yatasaaluna anha. Jadi karena Islam itu adalah hukum-hukum dan agama yang baru, maka orang-orang di sana itu mempertanyakan itu. Wa an rasulihi wa ahdafihi fakana ba'du man yasma'u bid-da'wah yuqabbilu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil Islam wa yu'linu islamahu. Nah, jadi apa tuh namanya, siapa sih Rasulullah itu, apa tujuannya. Nah, ketika mendengarkan dakwah Nabi SAW, lalu para sahabat itu menerima, maka mereka itu langsung menemui Rasulullah SAW dan bertanya Islam lebih dalam gitu, dan, menyatakan keislamannya atau bersyahadat gitu ya. Wa yantaliqu ila qaumihi liyablughahum ma ra'a wa yukhbirhum ma sami'a wa dzalika kadhiman bin Sa'labah. Nah, jadi memang tujuan Rasul atau, apa tuh namanya, tugas Rasul itu menyampaikan apa yang, beliau terima dan apa yang beliau lihat, apa yang beliau dengar gitu. Jadi semuanya disampaikan kepada para sahabatnya. Di sini ada riwayat Imam Bukhari bisanadihi an Anas bin Malik qala bainama nahnu julusun ma'an Nabi fil masjid. Nah, ketika para sahabat itu duduk bersama Nabi di dalam masjid, ada seseorang yang masuk ya, masuk menghampiri Rasul SAW yang mana sosok itu sangat jamalin katanya. Ganteng banget gitu. Fa anakhahu fil masjid summa qala lahum ayyukum Muhammad. Terus menanyakan gitu ya kepada mereka para sahabat gitu, "Ayyukum Muhammad? Mana Muhammad? Apakah ada Muhammad di antara kalian?" Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqi'un baina dhahranaihim. Kemudian Nabi SAW itu kayak ngumpet gitu ya di antara punggung-punggung para sahabat lain. Faqulna hadzal rajulul abyadul muttaqi. Faqala lahu rajul ya ibna Abdul Muthalib. Terus kata yang tadi laki-laki datang, "Oh ini orang, apa namanya, Muhammad itu ini yang tadi ngumpet," katanya gitu. Terus dia bilang apa, ya Abdul Muthalib, faqala lahu Nabi, faqad ajabtuk." Wahai anak Abdul Muthalib, terus kata Nabi, "Iya," gitu ya. Terus kata dia apa, faqala rajul Nabi, "Inni sa'iluka musyaddidun 'alaika fil mas'alah." Aku ingin menanyakan sesuatu tentang suatu masalah, fala tajid 'alayya fi nafsik, tapi aku tidak mendapatimu gitu. Jadi kayak ragu gitu mau nanya kepada Nabi itu ragu gitu. "Sal amma badalak." Terus kata Nabi, "Ya udah tanyain aja." Faqala as'aluka bi rabbika wa rabba man qablika Allahu arsalaka ilan nas kullihim. Terus kata siapa tadi laki-laki itu, aku mau nanya kepadamu, apakah engkau, seseorang yang diutus oleh Tuhanmu, untuk, diutus kepada manusia gitu ya? Ya, terus kata Nabi, "Ya." Qala anshuduka billah Allahu amaraka an tusalliya salatul khamsi fil yaumi wal lailah. Terus nanya lagi, apakah Tuhanmu Allah itu memerintahkan untuk sholat 5 waktu? Ya, terus kata Nabi, ya. Qala anshuduka billah Allahu amaraka an nasuma hadha syahr. Apakah Allah menyuruh untuk puasa sebulan penuh? Qala Allahumma na'am. Iya, gitu. Qala anshuduka billahi Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi shadaqah min aghniyaina fataqsimaha ala fuqara'ina. Nanya lagi, apakah Allah menyuruhmu untuk mengambil harta sedekah dari orang-orang, kaya dan, apa tuh memberikannya kepada orang miskin? Kata Nabi, "Iya." Faqala rajul amantu bima ji'ta bihi. Nah, setelah itu laki-laki itu langsung beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah tentunya bersyahadat gitu ya. Wa ana rasulu man wara'i min qaumi wa ana Dimam ibnu Sa'labah akhu Bani Sa'id ibn Bakar. Nah, di sinilah baru seorang itu, mengaku bahwasanya dia adalah utusan dari, kaumnya gitu, yang mana dia bernama Dimam ibnu Sa'labah gitu, keren ya. Nah, yang ketiga, nasyatus sahabah ridwanullah alaihim fi talabil hadis. Nah, selain Rasulullah yang, gigih, yang bersungguh-sungguh, di situ juga ada para sahabat yang senantiasa bersungguh-sungguh juga ingin menyebarkan hadis tersebut. Ihtarallahu azza wa jalla li Rasulih sallallahu alaihi wasallam ashaban aminan. Jadi Allah itu memberikan Rasul, sahabat yang, amanah, wa ulama'i, nabaha aminu bida'wati, dan mereka itu orang yang, beriman terhadap dakwahnya Rasul.
وملك حبهم له قلوبهم وأفئدتهم حتى فادوه بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم وديارهم وأطوانهم, sampai mereka itu rela mengorbankan semua hartanya, jiwanya, eee, meninggalkan tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Wa tahammalu anhu sallallahu alaihi wasallam sunnah ahadits wa hafadhuha wa dhabatuha wa wa'uha wa balaguha kama wa'uha. Jadi setelah, para sahabat itu menerima hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat itu, menyampaikan hadis yang mereka dapati kepada yang lainnya gitu. Wa qad kana hadafuhum al-fawz bi du'ain nabi bi nadratil wajhi. Jadi memang tujuan mereka itu agar dakwah Nabi itu bisa tersebar luas gitu. Ai na'imahu wa baha'uhu wa nurahu fid dunya qabla al-akhirah. Jadi agar si Islam itu tersebar luas sehingga banyak orang yang, mendapatkan hidayah Islam tersebut gitu. Itu tujuan para sahabat. Ruwiyal a'immah bi asanidihim al-muttasilah shahihah an Zaid bin Thabit anin Nabi annahu qala naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan. Jadi, dari Zaid bin Sabit bahwasanya dari Nabi SAW bersabda gitu ya, ada seseorang yang, mendengarkan hadis dari kami fahafidhahu hatta yuballighu ghairuhu. Maka dia itu benar-benar menghafalnya, benar-benar menjaga dan menyebarkannya kepada yang lain. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Entah dia itu seseorang yang memang faqih atau enggak, ya udah sebarin aja. Selagi dia tahu, selagi dia punya ilmu baru dari Rasulullah SAW, maka dia langsung menyebarkan ke yang lainnya. Wa fi riwayati Abdullah bin Mas'ud anin Nabi annahu qala naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballigh aw amin sami'in. Nah, jadi di hadis lain itu ya ada yang redaksi hadisnya itu faballaghahu kama sami'a. Jadi dia itu menyampaikan apa yang dia dengar. Misalkan, pas dia dengar itu, "Innamal a'malu binniyat," gitu doang misalkan. Nah, ya udah yang dia sampein itu innamal a'malu binniyat, nggak dikurangin, nggak ditambahin gitu. Wa qamu bi adabis sima'i anhu, dan, ketika mereka menyampaikan, mereka juga, cara menyampaikannya itu persis ketika mereka mendapatkannya gitu. Misalkan ketika Nabi menyampaikan innamal a'malu binniyat, misalkan lagi berdiri, maka para sahabat sampainya seperti itu. Wal ada li ghairihim khairu qiyam hatta lam yuftihim syai'an min hadisi illa nalaquhu ila ghairihim wa adawhu hatta naqalahu harakati salona, gitu kan. Jadi ketika, sahabat itu menyampaikan kepada yang lain gitu, jadi meniru perbuatan Nabi SAW ketika menyampaikan kepada mereka. Tadi kalau Nabi berdiri, ya berdiri, kalau Nabi sambil berdiri habis itu tersenyum, ya begitulah. Terus habis itu kalau Nabi duduk, habis itu megang-megang jenggot, ya begitulah para sahabat, menyebarkan hadis tersebut gitu. Hatta qala ba'du ulama'ina, "Fa idza sami'tal hadis minhum faka'annaka tasma'u min fammin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sampai gitu ya, para ulama sebagian ada bilang, "Ketika aku mendengarkan hadis dari mereka para sahabat, seakan-akan seolah-olah aku itu mendengarkan hadis dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung," gitu. Kenapa? Karena sahabat itu langsung mempraktekkan semuanya gitu, nggak cuma menyampaikan hadisnya doang. Tapi diperagain gitu. Wa qad kana sahaba ridwanullahu anhum afdal hadhil ummah munazzalan. Mereka itu adalah orang-orang yang paling afdol. Wa aslahuha quluban wa amaquha ilman wa aqwamuha hadiyan wa ahsanuha akhlaqan wa halan. Pokoknya perfect juga. Mereka itu, shalih hatinya, pemahamannya banyak, ilmunya banyak, habis itu akhlaknya itu mulia juga gitu ya. Lidza amarna bi an natamassaka mastata'na bi akhlaqihim wa an nusira ala siyarihim wa nattabi'u atharihim. Nah, dengan itu maka mu'alif menganjurkan kepada kita untuk senantiasa meniru akhlak-akhlak mereka semampu kita, gitu. Ruwiyal Hafidz Ibnu Abdil Barr rahimahullah an Abdillah bin Mas'ud annahu qala ulaika ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu afdalu hadhil ummah. Mereka para sahabat Rasul itu paling afdol. Abraha
quluban wa a'maqa ilman wa aqalla takallufan wa aqwama hadiyan wa ahsana ila akhir. Itu ya, jadi disampaikan begitu, mulianya akhlak-akhlak mereka. Wa hakadha kana nasyatus shahaba wadihan fi ta'allumis sunnah wa sima'uha wa hifdhuha wa tablighuha. Nah, begitulah para sahabat, cara sahabat untuk menjaganya, untuk menyampaikannya sehingga hadis itu tersebar kepada yang lainnya, gitu ya. Nah, itu, kita cukupkan dulu sampai sini tentang pembahasan, thoriqah atau manhaj para sahabat itu ya. Bagaimana para sahabat, menyebarkan ilmu atau menyebarkan hadis kepada sahabat yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.